Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga Pak Jaka selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan. Pada hari ini, kami, kelompok 1, akan mempresentasikan materi mengenai implementasi akuntansi sosial lingkungan. Namun terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama, ada saya, Elsa Wijaya, kemudian rekan saya, Adintia Nafisa. Materi mengenai implementasi akuntansi sosial lingkungan ini dibagi menjadi 8 bagian atau poin pembahasan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah akuntansi sosial lingkungan, yang ketiga adalah akuntansi lingkungan di Indonesia, yang keempat adalah keterlibatan akuntansi dalam penerapan akuntansi sosial dan lingkungan, yang kelima adalah tujuan akuntansi sosial dan lingkungan, yang keenam adalah pengukuran akuntansi sosial dan lingkungan, yang ketujuh adalah pelaporan pengungkapan akuntansi sosial dan lingkungan, yang kedelapan adalah penyusunan standar akuntansi lingkungan, yang terakhir adalah kasus. Pada poin pertama ada pendahuluan, yaitu kita akan mendefinisikan akuntansi sosial dan lingkungan. Istilah akuntansi sosial dan lingkungan atau social and environmental accounting ini sebenarnya bukan istilah baku dalam akuntansi. Para pakar akuntansi membuat istilah masing-masing untuk menggambarkan transaksi antar perusahaan dengan lingkungannya. Ramanathan 1976 dalam Saudi 1988, istilah social accounting ini mendefinisikan sebagai proses pemilihan variabel yang menentukan tingkat prestasi sosial perusahaan baik secara environmental maupun eksternal. Kemudian menurut Bolke dalam Harahap 1993, Socio-Economic Accounting atau CAI yang berarti proses pengukuran, pengaturan, dan pengungkapan dampak pertukaran antara perusahaan dengan lingkungan. Kemudian akuntansi sosial dan lingkungan ini merupakan ilmu akuntansi yang bekerja dalam ruang lingkup environmental management system. Pendapat lain juga mengatakan bahwa akuntansi sosial lingkungan ini mengidentifikasi, menilai, dan mengukur aspek penting dari kegiatan sosial ekonomi perusahaan dan negara dalam memelihara kualitas hidup masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan menurut Hanifah 2002. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ramanathan 1976 dalam Saudi 1988, yaitu akuntansi sosial ini berkaitan erat dengan masalah. Yang pertama adalah penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis. Yang kedua adalah pengukuran kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang keempat adalah sistem informasi internal dan eksternal atas penilaian terhadap sumber daya perusahaan dan dampak secara sosial ekonomi. Alasan mengapa manajer menginginkan implementasi sosial dan lingkungan ini berhasil menurut EPA 1905, yang pertama adalah akuntansi sosial dan lingkungan ini memerlukan cara baru dalam memandang biaya lingkungan perusahaan, kinerja, dan keputusan perusahaan. Yang kedua adalah akuntansi sosial dan lingkungan bukan semata-mata permasalahan akuntansi dan informasi diperlukan oleh semua kelompok entitas, baik desainer, kemis, engineer, manajemen produksi, operator, staf keuangan, manajer lingkungan, maupun akuntan, sehingga diperlukan untuk menyatukan pandangan antar kelompok. Poin selanjutnya adalah akuntansi sosial. Menurut Jogo 2006, akuntansi lingkungan atau environmental accounting atau AI adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan, environmental cost, ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Pada tahun 90-an, ketika istilah environmental accounting belum banyak dikenal, hanya beberapa perusahaan saja yang menerapkannya. Mula-mula dengan mengungkapkan masalah lingkungan, hal ini berkaitan dengan keterbukaan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan sebagai dampak dari aktivitas industri atau bisnis mereka. Namun kemudian, jumlah perusahaan yang menerapkan environmental accounting ini meningkat. Hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya The Environmental Accounting Guideline yang diterbitkan oleh The Environmental Agency yang berubah menjadi Ministry of Environmental atau MOA pada Mei 2000. Kemudian draft ini diperbaiki lagi
pada Maret tahun 2002 sebagai petunjuk pelaksanaan akuntansi lingkungan 2002. Nah, menurut Bennett dan James tahun 98, ini memberikan beberapa cakupan area dalam memahami akuntansi lingkungan. Itu yang pertama adalah mengintegrasikan lingkungan ke dalam kepentingan pengeluaran modal, memahami dan mengelola biaya lingkungan, membuat skema minimalis limbah, memahami dan mengelola life scale cost, yang kelima adalah mengukur performa lingkungan, dan yang keenam adalah melibatkan angkutan manajemen. Slide selanjutnya adalah tentang akuntansi lingkungan di Indonesia. Satu langkah yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bank Indonesia yang tercantum dalam nota kesepakatan MOU antara KLH dan Bank Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2005. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang penetapan peringkat kualitas aktivitas bagi bank umum. Peraturan tersebut mengatur tentang aktivitas produksi untuk kredit termasuk pada kualitas kredit. Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu faktor dalam penilaian kredit itu. Bank Indonesia sepakat mengeluarkan perangkat penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. KLH dalam menilai kelayakan kredit. Penilaian tingkat kinerja perusahaan proper terkait dengan lingkungan hidup yang menjadi program tahunan Kementerian Lingkungan Hidup KLH proper diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 27/MNLH/2002. Keterlibatan akuntan dalam penerapan akuntansi sosial dan lingkungan. Menurut Gray dan Waters tahun 1993 mengemukakan ada dua alasan yang mendorong akuntan ini terlibat pada masalah sosial dan lingkungan. Itu yang pertama adalah masalah sosial dan lingkungan pada dasarnya merupakan masalah bisnis. Yang kedua, masalah lingkungan membutuhkan kegiatan audit. Nah, akuntansi lingkungan ini mencakup 7 hal. Yang pertama adalah akuntansi untuk resiko, kedua adalah akuntansi untuk menilai kembali aset dan proyeksi modal, yang ketiga adalah analisis biaya terutama untuk area kunci atau key area seperti energi, limbah, dan perlindungan lingkungan. Yang keempat adalah investasi yang di dalamnya ini menyangkut faktor lingkungan, dan yang kelima adalah pengembangan sistem informasi akuntansi baru. Yang keenam adalah pengukuran cost dan benefit terhadap program-program pengembangan lingkungan, dan yang ketujuh adalah pengembangan teknik teknik akuntansi yang mengekspresikan harta, utang, dan biaya yang bernuansa ekologi. Nah, untuk tujuannya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin selanjutnya yaitu tujuan akuntansi sosial dan lingkungan. Menurut Hendrickson 1994, untuk memberikan informasi yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat dievaluasi. Dan menurut Ramatan 1976 dan Arif mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan, kemudian membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaan yang secara langsung mempengaruhi relativitas sumber daya dan status individu masyarakat dan segmen-segmen sosial. Dan selanjutnya, memberikan dengan cara yang optimal kepada semua kelompok sosial informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi, dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan. Next. Pengukuran akuntansi sosial dan lingkungan. Menurut Harahap 1993, masalah pengukuran akuntansi sosial memang rumit, karena jika dibandingkan dengan transaksi biasa yang langsung dapat dicatat dan mempengaruhi posisi keuangan, maka dalam akuntansi sosial terlebih dahulu harus diukur dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan.
Menurut Zulfikar 1987 dan Sonhaji 1989, beberapa teknik yang dipakai. Pertama, penelitian pengganti, yaitu nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka dapat mengestimasikannya dengan nilai pengganti. Yang kedua, menggunakan teknik survei, yaitu mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari kelompok masyarakat tentang pengukuran aktivitas sosial perusahaan. Ketiga, biaya perbaikan dan pencegahan, yaitu biaya-biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, penilaian dari penilaian independen, yaitu memberi suatu wewenang kepada pihak luar untuk mengukur aktivitas sosial perusahaan. Dan yang kelima, putusan pengadilan, yaitu dengan suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum. Next. Pelaporan, pengungkapan, atau disclosure, akuntansi sosial dan lingkungan. Menurut Ernest, 1976 dalam Sonhaji 1989 menggambarkan praktek pelaporan akuntansi sosial yang terdiri dari satu, praktek yang sederhana, yaitu laporan yang terdiri dari uraian akuntansi sosial yang tidak disertai dengan data kuantitatif, baik satuan uang maupun satuan yang lainnya. Kedua, praktik yang lebih maju, yaitu laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial dan disertai dengan data kuantitatif. Dan yang ketiga, praktik paling maju yaitu pelaporan dalam bentuk kualitatif, perusahaan juga menyusun laporan dalam bentuk neraca. Penyusunan standar akuntansi lingkungan. Dalam upaya untuk memiliki pedoman SR, IAI diharapkan menyusun pedoman SR. Adanya standar yang baku dan bersifat mandatori mengatur SR akan meningkatkan pelaporan SR untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Aras dan Crowther 2008 menyatakan bahwa kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur sustainability dan memberikan petunjuk model yang dapat dioperasionalkan. Hubungan kasus pencemaran lingkungan oleh PTGC terhadap implementasi akuntansi sosial dan lingkungan. September 2008, kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh PTGC yang merupakan sebuah perusahaan tambang patungan antara PT Antam 20% dan perusahaan asing BDI Mining Corp 80% sudah nampak jelas. Dalam beberapa tahun belakangan ini pencemaran maupun dampak pertambangan GC telah merusak dan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat di Desa Palam, Guntung Manggis, dan Cempaka. Material pasir pun sebagai sisa dari aktivitas pertambangan intan dijual dengan ketidakjelasan hasilnya. Rupanya pertambangan GC telah merusak dan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. PT GC benar-benar menerapkan atau mengimplementasikan akuntansi sosial. Mungkin lingkungan mereka akan melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan entitas bisnis, mengukur kegiatan tersebut, melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan. Manajer harusnya mempertimbangkan dampak yang akan perusahaan alami jika merusak atau mencemari lingkungan, karena ini akan menjadi informasi bagi para pemangku kekuasaan bagi perusahaan telah melakukan kelalaian dan memperburuk citra perusahaan. Hal ini pastinya akan mengganggu aktivitas pertambangan ke depannya. Pengungkapan perusahaan melalui laporan keuangan tahunan merupakan usaha perusahaan untuk mengomunikasikan aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Perusahaan akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Untuk kesimpulan dari materi implementasi akuntansi sosial lingkungan adalah akuntansi lingkungan ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan melaporkan akuntansi lingkungan.
Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan, sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi sosial dan lingkungan telah menjadi topik yang perlu mendapat perhatian. Isu ini menjadi penting karena perusahaan perlu mempertanggungjawabkan dampak aktivitas operasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Perusahaan harus menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat di sekitarnya. Mungkin itu sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.